10, 20, 30 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007. Masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada. Kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting, di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita, dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba
untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka-mereka, beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh semua, kita izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Buddha Walnek, Ketua Umum dan Pengurus Pusat Himpunan Alam PB, yang juga sekaligus hari ini menjadi pembicara. Akang teteh semua, Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, ini suatu nikmat yang luar biasa pada hari ini. Ini adalah hari pertama kita memulai lagi amal soleh di dalam bulan suci ini, dan kita wajib untuk bersyukur yang berlipat-lipat karena doa kita di akhir Ramadan tahun lalu dikabulkan, yaitu kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang Allah menjanjikan adalah bulan penuh berkah, yang di dalamnya ada satu hari yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Karena waktu yang mepet, kita tidak banyak waktu, dan saya yakin Kakang Teteh semua, Bapak Ibu juga ada kesibukan di masing-masing tempat. Marilah kita mengawali acara amal soleh di bulan Ramadan ini dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah pertama kali. Ala hadi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akang teteh semua, Bapak Ibu, kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi mengawali ngaji kita hari ini, ngaji Ba'da Zuhur, atau kajian Ba'da Zuhur kita yang akan berlangsung insya Allah selama 17 hari di bulan Ramadan ini. Kita telah hadir Ustadz kita yang pertama, yang juga sekaligus adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni PB, Uda Dr. Walnek Esjas, yang hari ini saya pikir sangat pas ya dengan tema yang dibawakan oleh beliau, bahwa sebagaimana hadis Rasulullah yang di dalam kitab Bukhari Muslim yang insya Allah sahih, yang berbunyi kulukum ra'in wa kulukum ra'in masun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis singkatnya, meskipun panjang ya. Nah, terkait dengan itu, jadi tentu saja kita ingin nanti supaya pertanggungjawaban kita itu sebagai seorang pemimpin, sekecil apapun perannya, itu nanti bisa kita pertanggungjawabkan bagus. Karena itu Ustadz Walnek akan menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang maslahah. Maslahah itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat dan juga bagi semesta alam ini. Nah, tanpa bermaksud menyingkat waktu, kita ketahui semua nih, saya tidak perlu saya bacakan CV dari Uda Walnek. Jadi beliau ini adalah Ketua Umum Himpunan Alumni PB yang beberapa hari yang lalu ini baru alhamdulillah diberi karunia mendapatkan gelar doktor, jadi gelar akademik tertinggi di kampus sebagai doktor manajemen bisnis nih. Jadi ini leadership sebagai salah satu keahlian beliau memang. Jadi tanpa bermaksud perpanjang waktu, kami persilakan Uda Walnek untuk menyampaikan materi
kajiannya pada siang hari ini. Dan kita akan ini sampai nanti sekitar 1 jam ke depan. Silakan, udah. Baik, terima kasih Mas Arsyad. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pengurus DPP HIPB, saya lihat ada Pak Sekjen, ada Waketum, ada para ketua bidang, ketua departemen, juga ada beberapa dewan yang hadir. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan panitia Festival Ramadan, Ibu Ketua dan seluruh jajarannya, dan seluruh hadirin ya di ruang virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Seperti yang moderator sampaikan tadi, Allah mengabulkan doa kita bertemu kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Betapa banyak di antara kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, kenalan kita yang mungkin Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir yang mereka jumpai di dunia ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersyukur, kita masih bisa berjumpa dan kita berharap bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan petunjuk, arahan, bimbingan, dan peninggalannya dengan legasinya kita dapat sampai hari ini masih dalam keadaan berislam, masih dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, kita pun nanti di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Akang Teteh, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sebelumnya minta maaf ini disclaimer dulu ya. Saya yang pertama hari ini bukan karena saya sudah menjadi ustadz ini, bukan ya. Tapi mungkin karena saya harus menyampaikan juga di samping sharing mengenai tema yang akan kita bahas, saya juga harus menyampaikan pesan-pesan sponsor. Nah, jadi yang pertama ini biasanya syarat dengan pesan-pesan sponsor ya. Pesan yang pertama, selaku pribadi dan pimpinan DPP HIPB, saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi sesuatu yang meringankan beban kita nanti ketika pada waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga teriring permohonan maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, kekurangan yang ada pada seluruh jajaran pengurus, kepada seluruh stakeholder, alumni, kampus, termasuk masyarakat luas. Karena kajian kita ini saya lihat juga diikuti oleh masyarakat yang katakanlah tidak alumni. Nah, pesan yang kedua, sejak 3 tahun yang lalu, kita memang sudah membiasakan untuk setiap tahun mewadahi para alumni kita untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan amalan, untuk memberikan kepedulian terbaiknya kepada orang lain. Kalau masih diingat, pada tahun 2021 kita mengumpulkan dana untuk penanggulangan COVID di sekitar kampus dengan membeli tabung oksigen, kurang lebih 1,5 miliar, dana terkumpul dari seluruh stakeholder, utamanya adalah alumni. Pada tahun 2022 lalu, di bulan Ramadan, kita menyalurkan atau memfasilitasi para alumni untuk mendukung program pengentasan buta aksara Al-Quran. 350 orang masyarakat yang belum melek Al-Quran sudah kita bantu. Dan alhamdulillah dan kita berdoa mudah-mudahan bantuan itu efektif, bantuan itu sampai kepada beneficiaries-nya dan mudah-mudahan itu akan menjadi amal sepanjang masa, baik sepanjang hayatnya di dunia ini, apalagi untuk masa-masa di akhirat nanti, bagi para donatur-donatur yang sudah berbuat baik. 350 orang penduduk Indonesia yang kita bantu untuk melek Al-Quran, semoga semua
amalan-amalan dan semua pahala yang diterima oleh orang yang mampu membaca Al-Quran juga menjadi pahala bagi orang yang membantu atau yang memberikan donasi. Nah, tahun ini tradisi itu kita lanjutkan. Kita membuat program Takados, ya, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan alumni. Nah, tali kasih pensiunan dosen alumni ini memang kita cita-citakan, kita niatkan setidaknya sekali dalam masa kepengurusan kita ini, kita memfasilitasi alumni untuk membantu, mensupport, peduli terhadap dosen-dosen pendik yang sudah pensiun, yang kalau kita lihat salah satu contoh videonya tadi, yang hidupnya kurang beruntung seperti layaknya orang di akhir masa-masa pengabdiannya. Oleh karena itu saya menghimbau, mari kita membersamai program ini semaksimal yang kita bisa, dan tolong di-share ke semaksimal mungkin juga yang kita bisa, sehingga dana yang terkumpul tidak hanya sekedar katakanlah kita membelikan paket lebaran, tapi kita ingin lebih dari itu. Apakah 1 juta, apakah 2 juta, bahkan jangan-jangan 5 juta per orang, tergantung dari dana yang bisa kita kumpulkan. Mereka telah berjasa kepada kita, mereka telah mendidik kita, membantu kita, mengetikkan ijazah kita, menjaga keamanan kampus kita. Mereka sudah membuat kita menjadi orang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mensukseskan ini. Dan insya Allah di periode-periode yang akan datang, kita juga akan cari ladang amal berikutnya bagi seluruh orang. Nah, terakhir pesan-pesan sponsornya adalah sejak tahun lalu memang kita selalu mengadakan kajian ba'da zuhur. Katakanlah ini semacam istirahat sejenak dari kebisingan dinamika kehidupan dunia. Mari kita berdiskusi dalam majelis ilmu, mari kita saling sharing, setidaknya untuk saling nasihat menasehati, untuk saling mengingatkan kita bahwa hidup kita ini tentu akan ada akhirnya, dan kita pada ujungnya, pada akhirnya akan kembali kepada Yang Maha Esa. Akang Teteh, Bapak Ibu yang saya muliakan, tema yang diberikan kepada saya, kepemimpinan yang maslahat, sangat-sangat ringan untuk dibicarakan, tetapi lumayan berat untuk dilakukan. Saya pun dalam konteks belajar, dalam konteks kepemimpinan ini, meskipun juga sudah aktif di berbagai kegiatan mengelola masyarakat, meskipun juga termasuk pengajar, sekitar 15 tahun, dari 15 tahun lalu pengajar tentang konsep kepemimpinan, saya merasa juga masih belum bisa 100% menerapkan tentang kepemimpinan, apalagi kepemimpinan yang maslahat ini. Kemudian tema ini juga sangat menarik karena biasanya juga ada sifat musimannya nih. Jadi kalau mau Munas, kalau mau Pilpres, nah ini tema-tema kepemimpinan ini hangat dibicarakan, ya, hangat didiskusikan. Jadi ada musimannya juga. Nah, kita berharap dengan modal-modal atau sharing tentang kepemimpinan ini, mudah-mudahan kita bisa tidak hanya mengamalkan secara musiman, tapi bisa melekat dalam diri kita untuk bagaimana cara bersikap dan mewarnai kepemimpinan itu dengan baik. Nah, mungkin saya ingin memberikan beberapa pointers atau catatan-catatan yang sempat saya pelajari dan mungkin kita bisa diskusikan tentang kepemimpinan yang maslahat. Berbicara tentang kepemimpinan tentu tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama adalah pribadi atau seorang pemimpinnya itu sendiri, atau lebih bisa kita sebut sebagai leader behavior-nya, perilaku sebagai leadernya. Yang kedua tentang cara atau keterampilan memimpinnya. Leadership adalah tentang keterampilan dalam memimpin atau cara dalam memimpin yang sering kita sebut dengan style of leadership atau style of leadership-nya. Seperti yang disampaikan Mas Arsak tadi, dalam Islam itu jelas. Ada hadis yang sangat sahih, hadis sahih Bukhari dan Muslim, mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini adalah hadis sahih. Artinya apa? Kalau kita baca hadisnya sangat panjang. Baik dimulai dari pemimpin negara, penguasa, suami sebagai pemimpin dari istri dan anak-anaknya, bahkan istri sebagai pemimpin dari keluarga dalam rumah tangga, termasuk budak pun. Dalam hadis ini juga budak untuk menjaga harta majikannya.
Di zaman lalu, di zaman Rasulullah tentu sistem perbudakan. Jadi apapun yang mereka jaga, apapun yang mereka pelihara, apapun yang mereka kelola, akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, landasan kita dalam konteks kepemimpinan ini adalah horizonnya atau dimensinya itu tidak hanya sekedar dimensi duniawi, tetapi juga ada dimensi ukhrawinya atau dimensi pertanggungjawaban, akuntabilitas. Bukan hanya akuntabilitas di dunia, tetapi juga akuntabilitas di akhirat. Nah, yang kedua terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Kalau kita lihat banyak sekali literatur konvensional ya dalam ilmu kepemimpinan atau leadership konvensional yang tidak terikat secara langsung dengan Islam. Kepemimpinan itu definisinya banyak sekali, beragam sekali, tapi intinya ada beberapa. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership itu kan sebetulnya adalah keterampilan atau kemampuan untuk mempengaruhi ini dalam konteks positif ya, atau mendorong atau mengarahkan seseorang, kelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita lihat teorinya banyak sekali, misalnya Alan Drucker, George S.T.R. Terry dan seterusnya. Bahkan dalam kamus Oxford itu dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah the actions of leading a group of people or an organization. Jadi kegiatan-kegiatan untuk memimpin sekelompok orang atau sekelompok organisasi. Di leadership konvensional atau di dunia leadership management itu ada yang dikenal dengan Bapak leadership, Bapak kepemimpinan, Warren Bennis ya. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan ini itu tidaklah merupakan set of genetic karakteristik. Jadi ini bukan bawaan orang menurut dia dengan berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan. Dia mengatakan bahwa leadership is not a set of genetic karakteristik, but rather the result of lifelong process of self-discovery. Jadi penemuan diri, proses penemuan diri. Jadi proses pembelajaran. Sehingga leader itu kata dia tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. Leaders are made rather than born. Jadi tidak dilahirkan, tetapi lebih diciptakan. Artinya bisa dipelajari. Nah, ini sangat terkenal di dalam bukunya yang berjudul On Becoming a Leader ya, bukunya dia. Nah, kembali kepada konteks kepemimpinan Islam atau kepemimpinan yang mendatangkan tadi kata moderator kemaslahatan. Kita berbicara bahwa syarat-syarat dari seorang pemimpin itu seperti apa. Jadi kalau kita kembali ke cerita konvensional tadi, dulu saya langsung pernah mengikuti training leadership greatness dari Franklin Covey. Syarat-syaratnya atau cara membuat leadership greatness itu atau leadership yang hebat itu menurut dia adalah 3. Trusting, inspiring, modeling. Jadi trusting itu bicaranya adalah bagaimana kita memimpin, bagaimana orang mau dipimpin oleh kita, bagaimana orang mengikuti kepemimpinan kita. Kalau bicara inspiring itu bicara bagaimana kita menyambungkan untuk menjadi orang bergerak, connected to the why, mengkonekkan kepada mengapa saya harus ikut Anda, mengapa saya harus turut ke pemimpinan Anda, mengapa saya harus ke kanan, tidak ke kiri sesuai dengan arahan Anda. Nah, itu tentu harus dengan metode-metode atau tata kelola yang baik. Sedangkan modeling sebetulnya menunjukkan who you are-nya, siapa Anda. Jadi kita sebagai pemimpin, kalau tidak menjadi role model, tentulah orang, dia aja nggak melakukan, ngapain kita melakukan? Dia aja sering berbohong, ngapain kita harus jujur? Nah, jadi secara ringkas, kalau di Franklin Covey, Stephen Covey ini trusting, inspiring, dan modeling. Banyak lagi teori-teori lain, intinya the most effective leadership itu haruslah terdiri dari beberapa konten atau beberapa syarat. Yang pertama caranya bagaimana mereka share vision. Ini saya rangkum saja dari berbagai ini. Share vision, kemudian lead by example tadi role model. Kemudian demonstrating integrity, dia mendemonstrasikan integrity.
Dalam bahasa sederhana, apa itu integriti? Integriti itu kan bahasa harafiahnya kan kesatuan. Kesatuan antara yang dia pikirkan dengan yang dia ucapkan dan dia lakukan. Jadi antara thinkingnya, kemudian tellingnya atau talkingnya dengan doingnya itu satu kesatuan. Jangan pagi siang sore tempe gitu ya, pagi tahu sore tempe, malam tahu lagi gitu ya. Jangan hari ini dia bilang kita akan ketemu, tapi ternyata dia sendiri handphonenya tidak aktif misalnya begitu ya. Jadi demonstrating integrity itu penting. Kemudian bagaimana supaya kepemimpinan itu efektif? Communicating effectively. Jadi mengkomunikasikannya juga dengan efektif. Mohon maaf dengan segala respek kita, kadang-kadang pemimpin kita ucapannya itu malah menimbulkan kegaduhan. Ucapannya itu malah menimbulkan keresahan atau malah sampai berujung kepada ranah hukum. Kemudian kepemimpinan yang efektif itu tidak hanya untuk membuat decision yang easy, yang gampang, yang soft, tetapi making the hard decisions itu juga salah satu ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Jadi keputusan-keputusan sulit itu dia bisa lakukan. Kemudian recognize success ketika anggota tim yang dipimpin dari sekecil apapun, anggota keluarga kah, anggota RT kah, anggota organisasi yang lebih besar lagi, setiap ada sukses kita recognize. Maka kita merasa bangga dengan mereka, kita merasa salut kepada mereka, dan kita beri apresiasi kepada mereka. Dan terakhir adalah motivating dan inspire others. Jadi selalu memotivasi dan memberikan inspirasi. Nah, kembali lagi sebagai penutup untuk diskusi kita, kembali lagi kepada kepemimpinan yang maslahat. Untuk ukuran kita adalah ukuran dalam konteks agama Islam. Jadi ukuran yang paling sahih itu adalah ukuran-ukuran yang kita bawakan kepada Islam. Kepemimpinan yang maslahat, yang mendatangkan kemanfaatan, yang mendatangkan terpeliharanya, baik itu keluarga kita, harta kita, keturunan kita, dan seluruh gagasan-gagasan kita, tentu dasarnya adalah kepemimpinan dalam Islam, dalam konteks Islam. Nah, ada beberapa literatur atau ada beberapa bahan yang saya baca, saya rangkum saja. Ada 5 catatan atau ada 5 katakanlah tips untuk membuat kepemimpinan itu menjadi maslahat dalam konteks Islam. Yang pertama, kepemimpinan akan maslahat apabila pemimpinnya memenuhi syarat sebagai pemimpin atau sebagai orang yang memimpin. Bagaimana kita melihat berkaca? Tentu tidak lain dan tidak bukan, kita harus berkaca kepada kepemimpinan Rasulullah. Kepemimpinan Rasulullah sudah sangat-sangat sering kita bahas, disebut dengan STAF, Sidik, Tabligh, Amanah, dan Fatonah. Rasulullah dalam memimpin selalu jujur, selalu sidik, selalu berkata apa yang memang seharusnya dikatakan. Sehingga terciptalah yang namanya tadi trusted tadi ya, kepercayaan. Karena yang diucapkan oleh Rasulullah, yang diperbuat oleh Rasulullah adalah sesuatu yang memang seharusnya terjadi seperti itu. Dia jujur. Kemudian tabligh dalam menyampaikan, dalam kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi, Rasulullah pun juga dengan etika dan adab atau tata krama, norma yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat tinggi. Tentu tidak ada manusia terbaik di muka bumi ini yang bisa menandingi etika Rasulullah. Bahkan ya kita sudah banyak mendengar cerita, kisah, ya hadis, bahkan untuk mengatakan tehnya berasa garam atau berasa asin pun dia mengatakannya dengan yang lebih baik, tidak mengatakan langsung. Dan ini yang saya katakan, kita pun pada tahap ini masih sangat-sangat jauh untuk bisa mencontoh Rasulullah. Jadi sidik, tabligh, amanah, dan fatonah itu adalah syarat sebagai seorang pemimpin. Di Minangkabau misalnya, seorang pemimpin itu juga ada syaratnya. Ada bahasa Minangnya itu ya. Seorang pemimpin itu sirah ranggahnya. Itu kalau ayam itu ada di atasnya itu merah. Sirah itu merah. Artinya apa? Berani berkata yang benar, berani berkata yang jujur, tidak ragu-ragu. Kemudian nyaring pokoknya. Jadi kalau dia bersuara itu nyaring. Artinya apa? Dia bisa berkomunikasi dengan jelas, dengan tegas, sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan berdirinya
tagaknya itu di lasuang atau berdirinya di tempat yang banyak duitnya. Jadi seorang pemimpin tidak berharap diberikan imbalan atau tidak berharap diberikan pertolongan, tapi seorang pemimpin itu justru siap untuk memberikan pertolongan. Nah, kira-kira untuk mensimplifikasi dan menggambarkan seperti itu. Nah, yang kedua, kepemimpinan yang maslahat itu tentu visi dan tata kelola kepemimpinannya harus jelas. Jadi dia harus memastikan kepada orang yang dipimpinnya where we want to go, kemana kita pergi. Kemudian how we want to go-nya itu, gimana how we achieve the goals itu, how we achieve the vision, gimana caranya nih, kemana kita akan pergi, di mana kita sekarang, dan gimana caranya kita untuk menuju ke sana, itu jelas. Jangan sampai pemimpin sekali lagi di tingkatan manapun, hari ini konsepnya ke barat, besok konsepnya ke timur. Besok membawa ke jalan tol yang baik, besoknya lagi membawa ke jalan yang penuh lubang dan tikus. Nah, tentu ini akan menjadi membingungkan dan tidak jelas, dan pada akhirnya nanti dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, pemimpin yang maslahat, kepemimpinan yang maslahat adalah yang melayani, bukan untuk dilayani. Ini berorientasi kepada orang yang dipimpinnya, bukan berorientasi kepada dirinya sendiri. Ada juga hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa pemimpin suatu kelompok adalah pelayan bagi kelompok tersebut. Nah, jadi pemimpin itu pelayan, bukan orang yang untuk dieluk-elukan, bukan orang yang untuk dilayani. Ya kan, dibawakan kopernya, disuapkan makannya, ya kan, dibobokkan gitu ya, bukan, tetapi pemimpin harus melayani. Jadi artinya kita juga pernah mendengar kisah Rasulullah ketika Rasulullah sudah berhari-hari tidak makan, yang ada hanya roti satu potong, kemudian datang fakir miskin juga meminta dan juga mengatakan belum makan, ya Rasulullah memberikan terlebih dahulu kepada mereka, dan Rasulullah rela untuk tidak makan ketika hal tersebut dia alami atau dia hadapi. Dan yang keempat adalah prinsip atau kepemimpinan yang maslahat adalah kepemimpinan yang berorientasi untuk mencapai tujuan dan prinsip yang Islami atau yang sesuai dengan kaidah Islam. Berpegang teguh kepada ketentuan agama, mencapai tujuan akhirat, tidak hanya untuk tujuan akhir dunia, dia berorientasi kepada akhirat. Dalam sebuah ayat Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20 kalau saya nggak salah, apabila kamu kejarlah akhirat, ya, apabila kamu berorientasi untuk mengejar akhirat, maka kamu akan dapat seluruhnya. Tapi apabila Anda berorientasi untuk mengejar dunia, maka jangankan Anda dapat seluruhnya, mungkin Anda akan dikasih hanya separuh dan akhiratnya Anda tidak dapat. Nah, itu ayat dalam surat Asy-Syura ayat nomor 20. Dan orientasi untuk mencapai tujuan dan prinsip yang Islami itu tentu juga terkait dengan aturan, tata krama, norma, kaidah agama. Oleh karena itu, saya berpikir kita terus harus belajar kepemimpinan yang dimaksud, kepemimpinan yang maslahat, bukanlah kepemimpinan untuk kebutuhan sesaat, bukanlah kepemimpinan untuk kebutuhan diri sendiri, melainkan adalah kepemimpinan untuk orientasi jangka panjang, untuk kehidupan akhirat, di mana kita nanti sekecil apapun yang kita berbuat akan diminta pertanggungjawaban, dan untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan kita sendiri. Yang terakhir, beberapa catatan dari saya, tentu terakhir adalah sekali lagi role model, menjadi role model. Jadi syarat kepemimpinan yang maslahat itu adalah dia sendiri menjadi contoh tauladan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau dia tidak bisa menjadi contoh tauladan, itu alamat atau pertanda bahwa kepemimpinannya akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaat dari kepemimpinan yang dia ambil. Mudah-mudahan sekelumit catatan-catatan yang saya sharing kepada teman-teman ini bisa bermanfaat. Dan jika nanti ada diskusi, yang boleh kita 1-2 diskusi. Barangkali ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin memperjelas dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih.
meskipun singkat tapi materinya menurut saya sangat bernas ya, sangat penuh dengan hal-hal yang sifatnya mulai dari teoretik sampai ke berdasarkan nas ya. Tapi dua hal yang mungkin di sebelum kita diskusi, Kang Teteh semua. Jadi tadi disebutkan, bukan bermaksud menyimpulkan, bahwa kepemimpinan yang maslahat itu ada dua titik tekannya. Pertama, pemimpin yang orientasinya bukan saat ini, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi adalah jangka panjang. Jadi memang untuk kemaslahatan seluruh umat dan seluruh sekalian alam ya. Yang kedua ini menjadi penting nih. Jadi pemimpin yang maslahah itu adalah pemimpin yang memberi suri tauladan, atau dalam bahasa agama itu uswah hasanah ya. Jadi contoh-contoh baiknya itu menjadi role model itu. Nah, itu yang dua hal yang tadi sebagai penutup dari Uda Walmek. Terima kasih Uda Walmek. Rekan-rekan sekalian, jadi kita masih punya waktu cukup banyak dan perlu kami sampaikan pada Kang Teteh semua. Jadi di setiap kajian pada zuhur ini, panitia menyediakan door prize ya, hadiah hiburan bagi Kang Teteh semua yang bertanya. Jadi nanti penanya terbaik akan diberi hadiah. Dan untuk ini mungkin kami buka, Kang Teteh bisa bertanya, bisa raise hand, bisa juga menulis di kolom chat ya. Silakan. Untuk yang ini kami persilahkan. Ini sudah ada yang masuk, ini mungkin kita urutkan aja ya. Nanti kita buka aja sampai waktu selesai. Jadi ini ada pertanyaan dari Kang Prabowo Putut nih, udah. Bapak, bagaimana cara yang baik dan islami untuk seorang pemimpin untuk mendengarkan aspirasi atau saran ketika di rakyatnya? Itu satu, dan udah pertanyaan lagi nih nanti berikutnya. Mungkin langsung dijawab aja supaya tuntas. Udah, silakan. Baik, terima kasih Mas Arsyad. Ini yang pertama, apa tadi? Dari bagaimana Mas cara yang Prabowo baik dan islami? Oh ya, Prabowo Putut. Oke. Jadi namanya Prabowo nih, kelihatannya calon pemimpin juga nih Mas Prabowo ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Dalam konteks mendengarkan aspirasi, saran, dan kritik, satu tentulah kita harus menjadi good listeners kan, pendengar ya, pendengar yang baik. Banyak pemimpin yang kupingnya tipis, baru dikritik satu kali langsung ngamuk-ngamuk, langsung berasumsi kemana-mana, langsung mempersepsikan negatif. Padahal saya seringkali juga mengalami ya peristiwa. Padahal orang yang bicaranya di depan itu kadang-kadang agak ketus, nyelekit, ya aspirasinya itu agak kritis dan cenderung kelihatannya kurang mengenakan. Bisa-bisa endingnya itu adalah bagus, endingnya itu adalah positif, dan endingnya itu adalah mendukung. Saya banyak sekali mendapatkan contoh-contoh. Jadi cara terbaik yang kita lakukan menurut hemat saya adalah yang pertama, kita menjadi pendengar yang didengarkan saja. Dalam teori psikologi, ketika ada orang marah, kita tidak dengan marah mengcounternya. Orang marah di counter dengan marah, udah akan jadi marah-marahan tuh 24 jam, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Kenapa? Marah di counter selalu dengan marah. Tapi coba kalau marah di counter dengan diam. Jadi ini juga untuk para leader-leader, para HRD manager ya di kantor-kantor misalnya diprotes nih oleh karyawan, kita jangan berbalik marah juga, tetapi kita dengarkan. Kita diam, berempati, kita dengarkan. Jadi kita menjadi pendengar yang baik. Nah, yang kedua yang biasa juga saya lakukan adalah secara Islami kan kita tidak boleh menjudge orang. Kita tidak boleh merendahkan orang. Hanya karena misalnya pendapatnya keliru. Hanya karena misalnya keinginannya tidak sesuai dengan yang kita hadirkan. Atau hanya karena pengetahuannya atau skillnya tidak capable, tidak cocok sesuai dengan yang dia pahami. Makanya kan ada juga selalu ucapan, kalau kita tidak paham kan lebih baik diam. Nah, tapi kan ada orang yang
Meskipun tidak paham, tapi dia cuap-cuap. Jadi yang terbaik yang kita lakukan adalah setelah kita mendengarkan banyak dari mereka, kita memberikan pemahaman-pemahaman secara bertahap bahwa yang dia maksud itu tidak tepat 100%. Mungkin dia punya pendapat itu iya, tetapi kita counter dengan landasan-landasan, referensi-referensi atau informasi-informasi yang benar. Kita kaitkan dengan tatanan Islam, tentu kita counter dengan ilmu, dengan informasi yang ada dalam Al-Quran, hadis-hadis, dalam cerita para alim ulama, cerita kiai dan seterusnya. Jadi yang kedua, kita counter atau kita berikan informasi yang sepadan, yang meluruskan, ya, yang meluruskan dari apa yang dia kritik atau dari apa yang dia tidak paham. Yang ketiga, kalaupun yang dia kritik itu benar adanya, di mana itu adalah kekeliruan kita, tidak ada cara terbaik adalah menerima. Nah, kadang-kadang di sini juga banyak miss ya, banyak miss. Orang dalam seminar selalu ada forum di mana dia tidak bertanya, tapi saya memberi saran. Nah, ketika dia mengatakan saya memberi saran, cara terbaiknya terima saja sarannya. Jadi tidak perlu lagi di-counter, saran Bapak ini kurang tepat, saran Bapak ini nggak benar. Oh, ini kan cuma saran. Bahwa nanti kita mau kerjakan atau tidak, itu kembali kepada kita. Tetapi judulnya saran, apalagi kalau sarannya itu baik, ya kita terima. Dan ketika kita menerima saran terbaiknya dan kita menjalankan perubahan, kita merubah kepemimpinan dengan saran terbaiknya, orang itu sejatinya sudah akan menjadi loyalis baru dari kita yang tadinya dikritik oleh dia. Jadi pemimpin tidak boleh tabu dengan kritik, dan pemimpin tidak boleh kaku, tidak boleh pokoknya saya begini. Tidak, kan tadi kepemimpinan itu harus dipelajari. Leader is made, dibuat bukan dilahirkan. Jadi bisa saja kita tambah keterampilan baru dengan kritikan-kritikan yang kita terima. Begitu Mas Arsyad. Baik. Ya, kita lanjut nih. Ada 3 penanya lagi dan di chat satu lagi angkat tangan nih, pengen ngomong langsung sepertinya. Kang Son Haji. Kang Son Haji yang raise hand. Ya. Udah ditanya, ternyata udah ditanya, udah lanjut aja. Oh, sudah ditanya. Jadi hilang ide. Oke, kita berlanjut ke yang penanya berikutnya ya. Ini yang berikutnya dari setelah tadi Kang Prabowo ada Kang Hendy Putra. Pertanyaannya, mengapa pemimpin ideal seperti Rasulullah masih dimusuhi kaumnya saat ini? Baik, dari Kang Hendy ya. Sepanjang yang saya tahu, kaum yang dipimpin oleh Rasulullah itu kan tidak saja umat Islam. Rasulullah sebagai pemimpin madani, Rasulullah sebagai pemimpin masyarakat juga memiliki ya beberapa golongan-golongan masyarakat yang belum tentu secara ideologi, secara idealisme itu sama dengan beliau. Jadi yang menentang Rasulullah ketika itu memang lebih banyak yang secara ideologi atau secara idealisme nggak cocok dengan beliau. Dan itu biasa. Dan itu adalah biasa. Sama saja dimanapun kita berada menjadi pemimpin, jangankan pemimpin ideal seperti Rasulullah, pemimpin yang nggak ideal nih seperti kita. Dalam satu kelompok pasti terdiri dari kelompok yang follower, yang memang mengikuti ide-ide, gagasan, dan cara kita memimpin, tapi juga ada kelompok oposisi, ada juga kelompok yang men-challenge kepemimpinan kita. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bukan bagaimana muncul tantangan atau kritik itu, tetapi bagaimana kita mengelola kritik itu, bagaimana kita mengelola penolakan, tantangan. Rasulullah juga sudah mencontohkan. Salah satu riwayat yang paling populer adalah ketika seorang, saya lupa Nasrani atau Yahudi, yang tidak bisa melihat, benci sekali kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah setiap lewat, setiap mampir kepada dia, Rasulullah yang memberi makan.
tetapi dia selalu memuntahkannya, langsung mencipratkannya kepada muka Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Muhammad brengsek, ya kan? Muhammad nggak bagus, ya kira-kira begitulah. Tetapi Rasulullah apakah membalas dengan ketidakbaikan itu? Rasulullah sudah mencontohkan, contoh tauladan kepemimpinan itu adalah kalau mau jadi pemimpin, ya siap menerima manis sama pahit. Kalau mau jadi pemimpin, siap untuk dipuji, siap juga untuk dikritik, bahkan siap untuk disuruh berhenti. Nah, contohnya nih ketua DPPH, kalau ada yang suruh berhenti, kan kita siap berhenti nih sekarang kan gitu kan. Bagus kan kita berhenti kan gitu. Jadi kita siap untuk kedua sisi ya. Untuk both side-nya itu kita siap. Yang berbau baik dan yang tidak baik itu kita siap. Dan itu Rasulullah sudah mencontohkan dengan sangat baik bagaimana dia melawan atau menghargai, respect sama orang yang melawan dia, bagaimana dia tetap menjadikan orang-orang itu sebagai orang yang dia pimpin, tidak mengucilkan orang-orang yang kontra dengan dia sebagai orang yang dia pimpin. Saya kira seperti itu. Jadi sampai dunia ini masih ada, pasti akan ada pro dan kontra. Itu tidak bisa kita hindari. Begitu, Mas Hendy ya, Mas Hasan. Ya, lanjut langsung ke penanya berikutnya udah nih dari Kang Denny. Bagaimana cara menerapkan gaya kepemimpinan agar meningkatkan produktivitas? Nah, tadi kayaknya belum disinggung memang ya, pemimpin dan produktivitas nih. Ini karena bahwa pertanyaannya lebih menjurus ke yang implementatif. Nah, silakan udah di produktivitas. Nah, jadi saya teringat dulu latihan kepemimpinan ya. Untuk meningkatkan produktivitas itu kan kita benar-benar harus tahu konsep kepemimpinannya, kemana kita harus pergi dan siapa yang kita pimpin. Makanya selalu ada tuh, what is a leader? A leader is one who knows the way. Kemudian a leader is one who shows the way, menunjukkan jalan. Dan terakhir, knows the way, shows the way, and goes on the ways. Jadi bersama-sama dengan yang dipimpinnya. Jadi dalam konteks meningkatkan produktivitas, kan kita harus tahu kenapa yang kita pimpin ini tidak produktif. Apa akar persoalannya, atau apa asal-muasal masalahnya. Setelah kita tahu, kita tunjukkan. Begini loh, kalau tadi kamu berjalan itu kira-kira miringnya 30 derajat, nah sekarang jangan miring. Berjalan itu harus tegak lurus. Cara tegak lurus bagaimana? Kita contohkan. Nah, itu namanya shows on the ways itu kan, menunjukkan jalan. Dan kemudian setelah kita tunjukkan jalannya, kita juga terus bersama-sama, istilah kerennya kan coaching ya, coaching mentoring, kita terus bersama-sama. Jadi kepemimpinan yang efektif tidak hanya kepemimpinan yang setelah dikasih tahu, lalu dibiarkan begitu saja. Lalu kemudian setahun kemudian dievaluasi. Pemimpin yang efektif, kepemimpinan yang efektif, di samping dia sudah setting direction yang jelas, vision yang jelas, kemudian dia berikan tata kelolanya atau prosedurnya yang jelas, kemudian dia tunjukin caranya yang jelas, tetapi dia juga bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya mengevaluasi bersama, memberikan feedback bersama. Nah, itu dalam siklus kepemimpinan itu perlu kita lakukan secara proporsional. Ditunjukkan jalannya, diberikan konsepnya, visinya, ditunjukkan jalannya, bersama-sama kita lakukan, dan paling akhir diukur atau dievaluasi. Istilah kerennya MONEV, monitoring dan evaluasi. Jadi kemana kita mau pergi, di mana kita sekarang, sudah berapa jauh perjalanannya, kurangnya berapa, kenapa kurang, kenapa begini, kenapa begitu. Terapkan lagi, diukur lagi, diukur lagi, diukur lagi. Nah, mudah-mudahan ada istilahnya repetitions is a key. Jadi mengulang-ulang itu penting. Allah bisa karena biasa. Jadi mudah-mudahan dengan terus diulang-ulang, produktivitas yang tadinya rendah bisa menjadi tinggi. Kira-kira seperti itu. Hasan. Oke, kita berlanjut ke penanya berikutnya ini dari Kang Abdullah. Bagaimana caranya kita membuat keputusan yang bijak sebagai pemimpin, di mana bahwa di zaman sekarang ini terdapat banyak perbedaan dan perdebatan di masyarakat, jadi pro dan kontra begitu ya. Silakan udah. Baik, keputusan yang bijak menurut hemat saya bukanlah melulu keputusan yang populis.
Tidak melulu keputusan yang bisa menyenangkan kaum mayoritas. Kalau anggota kita misalnya ada 100, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang selalu menyenangkan kaum mayoritas sesaat atau ketika itu. Padahal di ujung dari keputusan itu nanti, katakanlah setahun, 2 tahun kemudian, itu adalah kemudaratan yang akan dia dapatkan, itu juga tidak tepat. Keputusan yang bijak itu, kalau kita kembali ya kepada referensi yang kita belajar tadi, keputusan yang bijak itu adalah keputusan yang menimbulkan kemaslahatan, kemanfaatan jangka panjang. Keputusan yang kecil mudaratnya, besar manfaatnya. Kapan? Baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi jangan hanya yang kecil mudarat sekarang tapi besar yang akan datang. Itu juga rasanya tidak bijak. Nah, risiko dari sebuah keputusan yang bijak itu sekali lagi tentulah adalah adanya pro dan kontra. Nah, pro dan kontra itu kembali lagi kepada sifat yang diajarkan Rasulullah, tabligh tadi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bernegosiasi dengan bijak dan bagus. Saya dalam kelas-kelas leadership selalu saya mengumpamakan gini nih, secara singkat aja nih Mas Asep. Kita mau beri keputusan yang tidak baik nih. Misalnya Anda sebagai CEO dari sebuah perusahaan. Keputusannya apa? Keputusannya adalah tidak menaikkan gaji tahun ini. Nah, itu kan keputusan yang tidak populer. Nah, pilihannya ada 2. Apakah kita menyampaikan dengan cara direct, langsung, jadi kumpulkan seluruh karyawan. Setelah karyawan berkumpul, lalu kita berpidato. Mohon maaf, tahun ini kita tidak naik gaji. Nah, yang ada adalah gitu, atau dilempar. Kalau di Amerika bisa dilempar sepatu tuh presidennya kan gara-gara ngomong begitu. Tapi ada opsi lain menyampaikan dengan kondusif. Caranya bagaimana? Sebelum kita menyampaikan keputusan tidak naik gaji, kita buat pembanding-pembanding. Kita buat mengkondisikan dengan informasi-informasi. Bagaimana menurut Anda dunia sekarang ya? Bagaimana menurut Anda perang Rusia Ukraina? Oh, tentulah susah. Bagaimana Amerika? Oh, tentulah sekarang banyak yang menganggur, banyak yang menjadi gelandangan. Bagaimana dengan Indonesia? Oh, banyak sekali yang sudah di-PHK dan seterusnya. Itu kita harus cerita. Nah, setelah itu kita bilang, bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini kita masih eksis. Belum ada yang di-PHK di kita ini. Nah, tapi kita juga terlibat dalam sirkumstansis yang seperti ini. Kita terlibat dalam kondisi yang seperti ini. Sehingga teman-teman juga harus berempati. Perusahaan kita sejak tahun lalu tidak untung. Oleh karena itu, saya tidak mengambil keputusan yang drastis menurunkan gaji Anda, memecat Anda. Kita hanya perlu bersabar sebentar. Tahun depan mudah-mudahan normal. Tahun ini kita stay as it is dulu, status quo dulu. Belum naik gaji kita tunda kenaikan gaji. Nah, kira-kira respon dari mereka dengan 2 cara itu akan lebih baik yang mana? Tentulah menurut saya akal sehat, dan lebih baik yang opsi yang kedua, dengan conditioning, dengan komunikasi yang baik. Itulah salah satu sifat Rasulullah, tabligh, menyampaikannya dengan bagus, dengan penuh dengan etika, penuh norma, dan juga dengan adab yang bagus. Begitu kira-kira, Mas Asad. Kita lanjut ke Halo? Suaranya Mas Asad nggak kedengaran? Oh ya, maaf. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Kang Mendi E30. Leader accredited, how we make our staff to become good leader to replace us when we are pensiun. Jadi pertanyaan nih, gimana menciptakan kader-kader berikutnya ketika kita pensiun itu. Jadi pemimpin-pemimpin berikutnya yang bagus itu. Wah, ini luar biasa ini. Kalau mau dijawab secara komprehensif panjang, tapi waktunya kan nggak ada ya. Waktunya cuma semenit, 2 menit. Intinya kalau menurut saya ada 3. Yang pertama, ciptakanlah leadership yang transparan. Jadi kita tidak perlu menyembunyikan hal yang nggak perlu kita sembunyikan. Saya sering menemukan di dalam perusahaan dulu ketika saya kerja, orang sering sekali rapat-rapat rahasia. Oh, ini tidak boleh diikuti oleh ini tidak boleh. Saya justru malah kadang-kadang melibatkan orang yang tidak seharusnya dilibatkan. Kenapa? Yang nggak ada yang rahasia di perusahaan ini, kita mau bikin apa sih? Kan kita mau bikin the most profit supaya benefitnya dapat kita sebanyak mungkin, kan gitu kan. Jadi transparansi itu penting sehingga mereka tahu, oh ternyata bos saya memikirkan ini loh.
ternyata bos saya memperjuangkan ini, ternyata bos saya sedang stres, sedang konflik, sedang sibuk dengan urusan-urusan begini. Buka saja dengan transparan, tentu sekali lagi dengan etika, dengan adab, dan dengan norma yang bagus. Itu satu. Yang kedua, sebagai pemimpin harus ada niat dulu untuk meng-create atau menciptakan good leader berikutnya. Buktinya kita niat apa? Kita sering kasih pembelajaran, kita sering libatkan, involve mereka di kegiatan-kegiatan kita. Kita kalau berjanji, saya mau ngajarin kamu nih, saya mau coaching kamu, kita ketemu ya jam sekian sampai jam sekian. Kalau niat itu akhirnya jadi ketemu tuh. Tapi ada pemimpin yang tidak niat, setelah berjanji nanti aja ya, saya ada kesibukan lain. Nah, ini niat enggak? Jadi ternyata niat itu tidak sekedar hanya diucapkan, tetapi harus dilakukan juga. Jadi tips yang kedua dari saya harus betul-betul intended to do, diniatkan untuk dilakukan. Nah, yang ketiga, kita harus sering atau banyak waktu untuk yang namanya feedback session dengan mereka. Feedback session dengan dia one on one yang sifatnya adalah saya melihat kamu sudah bagus di sisi ini, tapi saya kira kamu perlu memperbaiki di sisi. Jadi step by step. Mengajarkan sebuah kepemimpinan, mengajarkan sebuah leader yang baik tidak cukup dengan 1-2 kali. Apalagi kalau di kerjaan kita selalu mengatakan kan saya email. Kapan di emailnya? 3 bulan yang lalu. Lah, sekarang dia lagi stres dengan kegiatan lain kok. Jadi sudah di email, disampaikan, diingatkan berkali-kali. Jadi tidak bisa seorang leader hanya mengatakan saya sudah pernah kasih tahu sekali loh. Nah, kalau sudah pernah kasih tahu sekali itu efektif, bagaimana kalau kita sholat Jumat? Udah berapa umur kita, udah berapa kali kita sholat Jumat. Yang ada kita mangguk-mangguk terus setiap sholat Jumat kan. Tetapi setiap sholat Jumat kita mangguk terus, banyak juga yang masih kita lupa. Nah, itu 3 hal itu yang menurut saya mudah-mudahan bisa efektif untuk menciptakan leader-leader baru di masa yang akan datang untuk mereplace kita. Begitu Pak Sasa. Oke, karena waktu makin ini pertanyaannya sangat tertarik dengan tema kali ini. Ini masih ada pertanyaan lagi yang saya Buddha nih. Ini dari Jihananda, Jabar 2. Izin bertanya, terkadang banyak pemimpin yang pada masanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, artinya dia tidak menepati janjinya gitu ya. Bagaimana cara seorang pemimpin yang baik selalu tetap konsisten dengan tujuan dia menjadi pemimpin? Ini tipsnya nih udah gimana nih? Pertanyaan. Ya sederhananya janji itu harus dicatat. Yang pertama, yang kedua janji itu harus dideklar, harus diperlihatkan supaya orang lain juga bisa melihat. Yang ketiga ya janji itu harus dievaluasi. Nah, reportnya pemimpin kita ya kan ada ada Fameo ya. Bedanya pemimpin dengan orang berbuat tidak bagus ya terhadap wanita ya kan. Orang yang kalau pemimpin kan setelah jadi dia lupa. Kalau jadi anak kan yang dia lupa baru jadi kan gitu kan. Jadi seorang pemimpin tidak boleh lupa akan janjinya. Nah, bagaimana supaya nggak lupa? 1, dicatat, kedua dideklar, diinformasikan kepada orang, yang ketiga selalu dikerjakan dan dievaluasi. Nah, yang paling berat memang adalah mengevaluasi dan mengerjakan itu. Makanya saya dalam konteks kita ya, sederhana kita punya 10 program prioritas. Nah, saya tiap bulan diskusi itu sama Pak Sekjen. Ini sudah berapa ya Pak Sekjen yang kita lakukan? Jangan sampai nanti di Munas nanti 10 ini nggak terlaksana gitu. Nah, alhamdulillah tahun pertama udah terlaksana 3. Tahun kedua ini kita niatkan terlaksana juga 3. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi apa yang kita janjikan dicatat, dideklar dan dievaluasi. Itu aja. Nah, simpelnya begitu ya, Kang Hasan. Ya, jadi dicatat, kemudian dikontrol setiap waktu ya. Ya, disampaikan ke orang biar orang tahu kan janjinya. Oh, betul ya. Nah, dimonitor di setiap saat, ya, dikontrol setiap saat. Oke, yang berikutnya ini yang terakhir nih, pertanyaan dari Kang Agung Hariwibowo. Sejauh mana kesabaran seorang pemimpin dalam menuntun bawahannya sedangkan perusahaan dituntut untuk mengejar target dalam waktu cepat. Nah, ini jadi antara kepemimpinan yang tadi ya, memberi contoh, tapi juga harus ada tenggat waktu. Gimana nih, udah cara memimpin? Ya. Nah, ini dalam kelas-kelas pelatihan saya juga sering muncul ya.
saya selalu mengingatkan para leader kembali ke dirinya dulu. Kita bicara sabar dan tidak sabar itu tentulah manusiawi ya. Sangat manusiawi. Ada orang yang sabar dan tidak sabar. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita sebagai leader, satu, sudah memberikan vision dan direction yang jelas. Where we want to go-nya itu udah jelas. Saya contohnya nih ya, sama teman-teman saya di kantor, saya bilang kita mau ini. Nah, sebelum saya pergi, saya tanya lagi. Tadi masih ingat nggak? Kira-kira kita mau kemana? Jadi make sure bahwa mereka tahu where we want to. Yang kedua, kita sudah mengajarkan cara melakukannya belum? Jadi tidak ada lagi istilah kalau di kantor atau di kerjaan, saya nggak mau tahu. Yang penting tolong begini, saya nggak mau tahu. Nah, kalau bawahannya itu cerdas, dia akan jawab, Bapak aja nggak mau tahu, apalagi saya. Jadi akan dipelesetkan oleh dia. Nggak bisa kita bilang nggak mau tahu, pokoknya jadi. Kan cerita sang kuryang, ya kan? Cerita di alam dongeng, tapi cerita di alam kerjaan harus kita kasih tahu dia, harus kita occupy dia. Pertama, dia udah tahu belum kita mau tujuannya apa, targetnya apa. Kedua, dia bisa nggak cara mengerjakannya. Nah, makanya saya sering ketemu dengan direktur-direktur HRD, meminta saya dalam 2 hari, Pak, bisa nggak kasih training supaya produktivitas tim saya ini meningkat 30%. Saya challenge balik, Bapak udah berapa tahun di sini, Pak? Ya, 4 tahun lah. 4 tahun aja Bapak nggak meningkat-meningkat. Bapak suruh saya 2 hari, mana bisa? Nggak bisa. Nah, tips dari saya, ini yang terakhir nih kepada teman-teman, developing people itu, mendevelop orang itu bukan pekerjaan musiman. Bukan pekerjaan sekali 2 kali, tapi embedded di dalam leadership kita dalam pemerintahan tiap hari. Jadi leadership atau developing people itu tiap hari bertahap sehingga orang itu lebih tahu, lebih ngeh dan meningkat produktivitasnya. Jadi sekali lagi niatkan untuk memperbaiki dia dan perbaiki bertahap. Jangan teman-teman kumpulkan semua bahan, kumpulkan mereka 1 hari, sampaikan dari pagi sampai malam dengan banyak sekali makanan-makanan dan seterusnya, dengan hore-hore segala macam, keluar dari situ. Ngerti nggak dia? Ya belum semua, karena banyak sekali materinya. Coba mungkin 10% dulu diberikan, evaluasi nanti 10%. Itulah siklus pengembangan orang itu selalu setiap saat di dalam. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi, saya disclaimer, garis bawahi, gampang untuk diucapkan, tetapi berat untuk dikerjakan. Termasuk diri saya yang katakanlah sudah puluhan tahun mengajarkan leadership, sudah belajar di organisasi, tapi masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit masukan dan pencerahan bagi kita semua pada siang hari ini. Terima kasih, Mas Hasan. Baik, terima kasih. Ini tadi pertanyaan terakhir dan sekaligus juga kita akan akhiri acara kita karena juga sudah jam 1:30 lebih ya. Tadi kita mulai lambat, sudah 13.36. Dan untuk ini kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang besar-besarnya kepada Uda Walna Esjas sebagai penceramah di hari pertama dan sekaligus Ketua Umum DPP HIPB yang mengawali ini. Saya pikir luar biasa nih hari ini. Kita tadi sudah dihadiri oleh sekitar 76 orang ya di hari pertama ini. Mudah-mudahan di hari berikutnya, karena kita akan sampai tanggal 17 ya. Jadi tanggal 17 Ramadan kita akan melakukan kajian ba'da zuhur dan kami ingatkan kembali Kang Teteh semua kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT untuk kembali hadir join di dalam kajian ba'da zuhur untuk besok di hari kedua yang juga pasti akan tema-temanya ke depan juga akan lebih menarik. Dan sebelum kita akhiri ini panitia akan menyampaikan beberapa hal. Sudah ini panitia? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini apa teman-teman panitia ini ada program lain tadi yang sudah disampaikan juga oleh Uda Walnek bahwa kita punya program kepedulian terhadap para pensiunan pegawai IPB baik dosen maupun tendik yang tadi di awal sudah disampaikan apa bagaimana kondisi begitu banyak para
orang-orang yang sangat berjasa terhadap IPB, tapi di akhir di pensiunnya itu masih menghadapi problem ekonomi. Dan alhamdulillah dari target 300 juta, alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul donasi dari rekan kita semua, para alumni IPB, kaum muslimin, itu sudah 29.500.000 baru ya, mohon maaf, karena kita berharap masih terus banyak, lebih bagus, bahkan kalau bisa melebihi target 300 juta. Dan ini nomor rekening dari untuk donasi dari Bapak Ibu sekalian yang kita contoh. Dan jangan lupa untuk kode setiap transfer, mohon kode di akhir nominalnya dikasih nomor 44 ya, sebagai tanda bahwa ini memang untuk donasi Taqadus, karena di di rekening alumni PP ini banyak aktivitas yang memang harus masing-masing berbeda tujuan dan penggunaannya. Baik, itu dari ini, dan sebagaimana tadi kami sampaikan di depan bahwa setiap sesi akan ada dipilih satu. Halo Mas Hasan. Mas ya, Hasan. sudah. Jangan lupa disampaikan daftar penerima bantuan ini sudah kita terima dari seluruh fakultas. Oh ya. Jadi supaya teman-teman bersemangat jadi, untuk apapun fakultas ya, dan jurusannya ya. Betul. Jadi semua fakultas dan rektorat itu sudah terverifikasi. Jadi memang secara real memang beliau-beliau yang akan kita berikan bantuan memang sangat membutuhkan. Jadi ini insya Allah amanahnya itu bisa disampaikan dengan sangat sesuai dengan target dan sasaran yang tepat gitu. Dan sudah dikoordinasikan juga dengan perkumpulan para pensiunan pegawai IPB. Jadi memang betul-betul yang mustahik gitu ya. Dan berikutnya kita nanti akan panitia apakah sudah ada yang berhak mendapatkan door prize di hari pertama ini? Panitia? Oke, jadi saya umumkan ini untuk yang mendapatkan door prize untuk hari ini adalah ini jadi ini Pak Prabowo Putut ya, yang mendapatkan hadiah door prize. Silakan Pak panitia ada yang menghubungi Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi pengiriman hadiah. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan kerja semua, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, karena waktu sudah cukup selesai, maka berakhir sudah kajian Ba'da Zuhur hari pertama ini, yang tadi disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Walnek Esjas, dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam memandu kajian pada hari ini. Dan untuk itu malah kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum, Kang Ustaz, Kang Teteh semuanya. Tunur. Saya izin keluar ya. Assalamualaikum. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Taqadus menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung, daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui Saya ketemu lagi besok ya. Dari Fakultas Peternakan. Nama saya Nurianta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pensiun dari bulan Mei 2007. Masuk di Fakultas Peternakan mulai 1999
79 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Terima kasih panitia semua, izin live ya.